Fenomena air panas yang membeku lebih cepat dibandingkan air dingin ketika keduanya ditempatkan dalam kondisi yang sama dikenal sebagai efek Mpemba. Nama ini diambil dari Erasto Mpemba, seorang siswa asal Tanzania yang pada tahun 1950-an mengamati bahwa campuran es krim yang dipanaskan terkadang membeku lebih cepat dibandingkan campuran yang tidak dipanaskan. Sejak saat itu, ilmuwan di seluruh dunia mencoba memahami alasan dibalik fenomena yang tampak bertentangan dengan intuisi ini. Secara umum, kita cenderung berpikir bahwa air dingin akan lebih cepat membeku dibandingkan air panas. Logika sederhana mengajarkan bahwa air panas harus terlebih dahulu mendingin ke suhu air dingin sebelum akhirnya membeku. Namun, dalam beberapa percobaan, air panas memang dapat membeku lebih cepat daripada air dingin, dan ada beberapa penjelasan ilmiah yang mungkin mendasari fenomena ini. Salah satu penjelasan yang paling populer adalah penguapan. Ketika air dipanaskan, sebagian dari air tersebut akan menguap dan meninggalkan wadah. Akibatnya, volume air berkurang. Semakin sedikit air yang tersisa, semakin cepat air itu dapat kehilangan panas dan membeku. Penguapan juga membantu mengurangi panas laten, yaitu energi yang diperlukan untuk mengubah air menjadi es, sehingga proses pembekuan berlangsung lebih cepat. Selain penguapan, konveksi juga berperan penting. Air panas memiliki pergerakan molekul yang lebih aktif, sehingga terjadi sirkulasi yang lebih kuat di dalam wadah. Proses konveksi ini membantu mendistribusikan panas secara merata, sehingga pendinginan air berjalan lebih efisien. Di sisi lain, air dingin biasanya memiliki sirkulasi yang lebih lambat, sehingga proses pendinginan bisa berlangsung lebih lama. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah perbedaan sifat fisika air pada suhu yang lebih tinggi. Air panas cenderung mengandung lebih sedikit gas terlarut, seperti oksigen dan karbon dioksida, karena gas-gas tersebut lebih mudah keluar saat air dipanaskan. Air yang mengandung lebih sedikit gas cenderung membeku lebih cepat, karena gas terlarut dapat menghambat pembentukan kristal es. Selain itu, wadah dan lingkungan sekitar juga berperan besar. Jika air panas dituangkan ke wadah dingin, panas air bisa menyebabkan perubahan pada permukaan wadah, seperti mencairkan lapisan es tipis yang mungkin sudah terbentuk. Hal ini menciptakan kontak langsung antara air dan permukaan dingin, meningkatkan laju perpindahan panas dan mempercepat pembekuan. Tidak kalah penting, perbedaan suhu awal juga bisa mengubah dinamika pendinginan. Air panas lebih cepat mencapai suhu di mana proses pendinginan menjadi sangat efisien, terutama saat mendekati titik beku. Proses pendinginan air panas bisa melewati fase-fase tertentu yang malah mempercepat pembentukan es. Namun, perlu dicatat bahwa fenomena ini tidak selalu terjadi di setiap percobaan. Efek Mpemba sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti suhu awal air, kondisi lingkungan, volume air, jenis wadah, dan bahkan komposisi kimia air itu sendiri. Oleh karena itu, hasilnya bisa berbeda-beda tergantung pada situasi. Penelitian mengenai efek Mpemba masih terus berlangsung hingga kini, dan belum ada satu penjelasan tunggal yang diterima secara universal. Namun, fenomena ini mengajarkan kita bahwa alam kadang menyimpan kejutan yang tidak terduga, dan pengetahuan ilmiah selalu berkembang seiring waktu. Kesimpulannya, air panas bisa membeku lebih cepat dibandingkan air dingin karena penguapan, konveksi, kandungan gas terlarut, perubahan pada wadah, dan dinamika pendinginan yang kompleks. Efek Mpemba menjadi bukti bahwa sains tidak selalu berjalan sesuai dengan intuisi, dan setiap pengamatan dapat memicu penelitian yang lebih mendalam. Jadi, jika suatu saat Anda melihat air panas membeku lebih cepat, ingatlah bahwa di balik fenomena tersebut tersimpan rahasia fisika yang menantang untuk diungkap lebih jauh.